Kemudian juga terkait tentang penentu kelulusan. Kalau misalkan seleksi CPNS untuk penentu kelulusan ini beda dengan P3K yang tidak ada passing grade-nya. Sobat calon guru semuanya, masing-masing pemerintah daerah telah mengumumkan berapa rincian dan juga jumlah formasi P3K 2024 yang dibuka pada Pemda tersebut. Dan juga dari pemerintah pusat telah menyampaikan berapa kekurangan non-ASN yang ada untuk nantinya bisa diangkat menjadi P3K 2024. Kemudian juga di sini sudah disampaikan dari Kemenpan RB bahwa untuk pengisian formasi P3K 2024 ini nanti akan didahulukan untuk XTHK 2. Setelah itu nanti non-ASN terdaftar di database BKN, kemudian non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Dengan demikian sangatlah penting rasanya kalau misalkan ketersediaan jumlah formasi yang ada nanti sebagai penentu apakah kita ini nanti bisa diangkat P3K 2024 ataukah tidak. Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu bagaimanakah solusi kalau misalkan jika Pemda tidak membuka formasi P3K sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada. Kira-kira seperti apa 3 perbedaan strategi agar bisa diangkat menjadi ASN 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, kalau misalkan kita cek kembali untuk rencana mekanisme seleksi CASN tahun 2024, nanti untuk formasi P3K 100% untuk penuntasan permasalahan tenaga non-ASN. Sehingga di sini nanti ada 3 kriteria dari non-ASN yang nantinya diprioritaskan untuk bisa mendaftar dan juga diangkat menjadi P3K 2024 ini. Yang pertama itu adalah XTHK 2 yang terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempatnya bekerja. Yang kedua, tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Kemudian yang ketiga ini adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ya. Nah, di sini ada persyaratan pengalaman kerja di bidang yang relevan ya. Itulah minimal 2 tahun untuk ahli pertama, kemudian pemula, kemudian terampil, mahir dan juga penyelia. Sedangkan untuk yang jenjang muda ini adalah nanti minimal 3 tahun untuk pengalaman kerja yang dimiliki. Selain itu, di sini juga wajib aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut, teman-teman. Jadi nanti untuk penentu kelulusan ini nanti akan di-ranking pada kategori. Ini adalah kita akan mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT atau Computer Assist Test. Nah, di sini nanti untuk kelulusan itu nanti akan didasarkan dari peringkat terbaik ya setelah kita itu mengikuti seleksinya. Dan untuk P3K seleksinya nanti adalah seleksi kompetensi, teman-teman. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman di sini menyimak ya, yaitu untuk rincian kebutuhan dan juga formasi yang dibuka di instansi pemerintah daerah terkait tentang jumlah formasi, kemudian juga untuk jumlah tenaga non-ASN di Indonesia ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan di sini kita ambil dari salah satu Pemda ya misalkan, yaitu di sini ini untuk guru agama Buddha. Guru agama Buddha di sini adalah untuk kekurangan ASN untuk saat ini ada 125. Kemudian usul ini adalah satu formasi, ini sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada, yaitu 1 ya. Jadi kalau misalkan di sini usul formasi 1, kemudian tenaga non-ASN yang ada hanya ada 1, tentunya di sini nanti sangat besar untuk peluang kita bisa lulus. Namun kalau misalkan kita bayangkan, misalkan di sini untuk guru agama Islam ya, guru agama Islam di sini untuk kekurangan sebenarnya ada 1193. Sedangkan untuk jumlah tenaga non-ASN yang ada ini adalah ada 845. Kemudian untuk formasi yang dibuka ini hanya ada 38 formasi, teman-teman. Kemudian misalkan di sini kita ambil satu lagi contoh yaitu untuk guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia di sini untuk kekurangan guru bahasa Indonesia sebenarnya dalam instansi ini ada 1512. Kemudian untuk jumlah tenaga non-ASN yang ada yang ijazahnya adalah bahasa Indonesia ini 693. Kemudian untuk formasi yang diusulkan ini hanya ada 21. Tentunya di sini nanti akan di-ranking per kategori, yaitu mana yang STHK 2, kemudian tenaga non-ASN dan juga tenaga non-ASN yang aktif bekerja, yang terdaftar di database BKN dan juga yang tidak terdaftar di database BKN. Nanti akan mengikuti seleksi, kemudian nanti diurutkan, akan dicari yang peringkat terbaik ya. Nah, kira-kira bagaimanakah solusinya kalau misalkan kita menghadapi kondisi seperti ini? Misalkanlah kita ambil contoh guru agama Islam maupun juga guru bahasa Indonesia
yang mana jumlah formasi yang dibuka ternyata lebih sedikit daripada jumlah honorer yang ternyata begitu banyak, teman-teman. Tentunya di sini nanti kita bisa mengecek untuk posisi kita itu berada di mana ya. Dan di sini kita ingat kembali terkait tentang rencana mekanisme seleksi CASN 2024, bahwasanya khusus untuk P3K ini nanti kuota 100% difokuskan untuk penyelesaian tenaga non ASN. Yang mana untuk tenaga non ASN, namun di sini perlu kita garis bawahi bahwa nanti yang berlaku terkait tentang paruh waktu dan juga penuh waktu ini adalah seperti yang kita kutip dari Bapak Menpan RB, ini hanya bagi teman-teman yang tenaga non ASN yang terdata di dalam database BKN. Nah, kalau misalkan kita tenaga honorer yang terdata di database BKN, ini nanti kalau misalkan kita ini memenuhi lowongan formasi, artinya ini nanti kita akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalau misalkan kita tidak memenuhi formasi alias kita nggak lulus ya, kalah rankingan, maka kita nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun ini nanti tidak berlaku untuk selain tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Saya yakin tentunya teman-teman yang sedang menyimak video ini berasalkan dari latar belakang yang berbeda ya. Ada yang dari XDHK 2, ada yang dari tenaga non ASN terdaftar di database BKN, ada juga yang guru honor sekolah negeri, ada juga yang lulusan PPG, maupun juga guru sekolah swasta misalkan. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat kondisi yang seperti ini, nah di sini nanti kita bisa mencoba ya. Di sini ada 4 rekomendasi yang tentunya ini nanti akan bisa kita coba sebagai salah satu solusi alternatif yang terakhir ketika di instansi kita ini membuka formasi yang sangat sedikit, teman-teman. Tentunya antara per kategori ini nanti akan berbeda ya dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita cek untuk di bagian menu tab kedua ketika kita melakukan pendaftaran SSCASN, yaitu memilih jenis seleksi. Kemudian kita bandingkan dengan untuk nanti penentu kelulusan seleksi CPNS, karena di sini nanti juga saling berkaitan ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saja di sini nanti untuk jumlah formasi ternyata lebih sedikit daripada jumlah guru honorer yang ada misalkan, atau tenaga honorer yang ada, maka di sini kita bisa mencoba untuk yang ini ya. Jadi kita posisikan, misalkan saya itu masih memenuhi syarat ya, kita bisa ini untuk mendaftar formasi CPNS. Nah, kalau misalkan di sini katakanlah untuk formasinya itu hanya ada sekian, ada sedikit, kemudian jumlah guru honorer yang banyak, tentunya di sini nanti kita bisa memiliki opsi ya. Memiliki opsi yaitu misalkan saja ketika nanti teman-teman di sini sudah habis formasinya ya, kita akan melakukan pendaftaran. Ketika kita buat akun kemudian kita melakukan pembelian jenis seleksi, di sini nanti akan muncul yaitu pemilih formasi. Apakah kita memilih formasi P3K guru, CPNS, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, kalau misalkan di sini kita masih memenuhi syarat, kita bisa mendaftar CPNS. Namun perlu kita ketahui bahwa untuk mendaftar CPNS itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ya. Misalkan saja syarat yang paling fundamental itu adalah terkait tentang batas usia. Usia mendaftar CPNS itu maksimal biasanya adalah 35 tahun. Kecuali kalau misalkan teman-teman ijazahnya adalah ijazah tinggi ya, misalkan S3, S2 itu bisa jadi nanti sampai 40 tahun untuk formasi yang CPNS dosen ya. Jadi di sini kita bisa mendaftar CPNS. Namun pastikan kembali usia kita ini adalah kurang dari 35 misalkan. Kemudian kita harus mengetahui bahwa untuk seleksi CPNS itu pesaingnya lebih banyak teman-teman, dikarenakan di sana itu sama halnya dengan pertarungan bebas itu kan. Jadi dari seluruh penjuru negeri ini bisa mendaftar dalam formasi CPNS tersebut, karena nggak ada pembatasan lintas jenjang dan juga lintas instansi. Yang jelas bisa melakukan pendaftaran, ijazah linear, memenuhi syarat, ini bisa untuk mendaftar ya. Kemudian juga terkait tentang penentu kelulusan. Kalau misalkan seleksi CPNS untuk penentu kelulusan ini beda dengan P3K yang tidak ada passing grade ya, yang langsung di peringkat ya. Nah, untuk yang CPNS ini nanti untuk penentu kelulusan ini adalah berdasarkan nilai ambang batas atau harus lulus passing grade. Selain itu, bagi yang lulus passing grade nanti akan di ranking kembali berdasarkan jumlah formasi yang ada. Biasanya 3 kali jumlah formasi. Kalau misalkan formasinya formasi CPNS misalkan, ini ada formasinya itu 3. Kemudian yang lulus SKD, yang lulus nilai ambang batas ini ada 100. Berarti di sini nanti yang berhak untuk maju ke SKB itu adalah 3 kali 3. Jadi hanya ada 9 saja. Seperti itu.
Jadi untuk penuntut kelulusan ini adalah berdasarkan nilai ambang batas dan juga peringkat terbaik. Kemudian juga kita harus pertimbangkan terkait tentang penempatan. Untuk CPNS itu adalah penempatannya sesuai dengan wewenang dari instansi yang kita daftar. Dan untuk tahun ini sepertinya banyak sekali penempatan untuk yang di IKN ya, atau Ibu Kota Nusantara. Kemudian berikutnya lagi, di sini untuk formasi CPNS itu sebenarnya diperuntukkan bagi pelamar umum, fresh graduate dan juga digital talent, sehingga kita bisa memprediksikan nih untuk pesaing kita itu kira-kira SDM-nya seperti apa. Apa kita nanti akan mampu untuk bersaing dengan mereka? Dan selanjutnya, di sini kita bisa juga untuk mencoba yang kedua. Nah, di sini kalau misalkan kita untuk mendaftar P3K Guru misalkan di daerah saya nggak membuka formasi, maka di sini nanti sama halnya dengan tahun kemarin yang teman-teman sudah mencoba, banyak juga yang lulus. Kita bisa mendaftar formasi P3K di instansi pemerintah pusat ya. Misalkan saja instansi pemerintah pusat itu adalah contohnya kita mendaftar di P3K Guru Kemenak misalkan, atau Kementerian Agama. Untuk mendaftar P3K Kemenak, di sini kan ketika kita memilih formasi, ini kita pilih yaitu P3K Teknis. Nah, di sini nanti kita mendaftar sesuai dengan linearitas ijazah kita dan juga penempatan di kanwil tertentu. Namun di sini nanti juga harus ada yaitu pengalaman bidang kerja yang relevan ya. Dan banyak juga teman-teman kemarin pendaftar P3K Kemenak yang tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan pengalaman kerja, surat pengalaman kerja ini nggak relevan teman-teman. Nah itu, kemudian berikutnya ini kita bisa mencoba untuk tetap mendaftar. Ini untuk rekomendasi bagi teman-teman yang tenaga honorer terdaftar di database BKN. Ini adalah saya rekomendasikan tetap mendaftar di instansi kita masing-masing. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk yang di sini kriteria nomor 2 yaitu di database BKN ini nanti kalaupun teman-teman nggak lulus seleksi, nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kalau misalkan kita menjadi P3K paruh waktu, ini nanti kita akan bisa juga ya diangkat menjadi P3K penuh waktu lambat laun berjalannya waktu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kriteria kedua, kita bisa mencoba saja untuk mendaftar di instansi kita masing-masing ya. Kemudian berikutnya untuk langkah terakhir, kalau misalkan kita nggak lulus juga ya di tahun ini, kalau misalkan teman-teman berminat untuk menjadi guru, ini nanti bisa menunggu nih momentum pendaftaran PPG Prajabatan untuk gelombang berikutnya. Kita daftar PPG Prajabatan, lulus seleksi, dapat serdik, kedepannya kita nanti langsung akan ditempatkan ya, dikarenakan untuk PPG Prajabatan ini nanti akan langsung menggantikan guru-guru yang pensiun teman-teman. Jadi itu adalah ada beberapa rekomendasi bagi teman-teman yang bertanya bagaimanakah solusinya kalau Pemda nggak buka formasi atau jumlah formasi yang dibuka itu nggak sesuai dengan jumlah honorer yang ada. Kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi lain, caranya bagaimana, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya.